Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2009 yang berjudul The Hunting in Connecticut. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah baru berhasil mengungkap sesuatu yang sangat mengerikan. Di mana setelah mereka menempati rumah tersebut, mereka mulai diteror oleh hantu yang mendiami rumah itu. Tidak hanya satu, namun terdapat ratusan hantu berada di dalamnya. Jadi apakah yang sebenarnya telah terjadi di rumah tersebut? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, tutup rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang hidup tampak bahagia tapi sebenarnya tidak. Karena anak pertama mereka yang bernama Matt mempunyai penyakit kanker dan umurnya sudah tidak lama lagi. Namun ibunya yang bernama Sarah terus berusaha merawat dan memberikan semangat kepada Matt agar dia bisa melewati penyakitnya dan sembuh dari penyakit tersebut. Akan tetapi Sarah harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit dengan jarak yang sangat jauh. Karena hal tersebut kemudian Sarah berinisiatif untuk menyewa sebuah rumah yang dekat dengan rumah sakit agar mereka tidak terlalu lelah di jalan. Namun suami Sarah yang bernama Peter tidak setuju dengan hal itu karena masalah keuangan mereka yang sedang tidak bagus. Tetapi karena demi kesembuhan putra mereka, pada akhirnya Peter menyetujui permintaan dari istrinya. Ketika Sarah sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan Matt terapi, tiba-tiba di dalam mobil Matt merasa kesakitan. Sarah yang sudah mendapatkan rumah sewaan pun kemudian langsung bergegas membawa Matt ke rumah yang telah dia sewa agar Matt bisa cepat-cepat beristirahat walaupun dengan alas yang seadanya. Ketika mereka sedang tidur, Matt bermimpi melihat sesosok hantu di kaca basement rumah yang membuat Matt kemudian terbangun. Di siang harinya, Sarah memberikan sekaleng susu kepada Matt. Setelah itu Sarah mencoba membereskan rumah, sedangkan Matt terlihat tengah memilih kamar untuk dirinya nanti. Ketika tengah beres-beres rumah, Sarah menemukan sebuah foto lama di dalam sebuah lemari kecil yang kemudian dia buang ke tempat sampah. Sedangkan Matt ternyata dia ingin tidur di basement. Awalnya Sarah menolak Matt tidur di basement, namun karena Matt sedang sakit, maka dia mengizinkan Matt untuk tidur di basement sesuai keinginannya. Tidak berselang lama, Peter, Billy, Mary, dan keponakannya yang bernama Wendy datang menemui Sarah dan Matt. Mereka membawa banyak sekali perabotan rumah karena mereka semua nantinya akan ikut tinggal di rumah ini. Ketika Sarah sedang mengepel kamar basement yang akan ditempati Matt, di sana Matt merasa terkejut karena melihat ibunya Sarah sedang mengepel lantai yang penuh darah. Namun saat Matt melihatnya lagi, darah itu tiba-tiba menghilang berganti dengan air biasa. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika Sarah dan Matt sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba piring yang sudah diletakkan Matt di atas meja kembali ke tempat semula dan kemudian jatuh dengan sendirinya. Menurut Matt, ini kesalahannya sendiri karena dia telah menaruh piring tersebut terlalu pinggir. Di malam harinya, Matt kembali bermimpi. Dia bermimpi melihat beberapa orang yang berada di sebuah ruangan misterius. Di sana, seorang bapak tua sedang menulis sesuatu di tubuh seseorang, dan juga seorang laki-laki seumuran dengan Matt berada di samping bapak tua tersebut. Bahkan bapak tua itu juga memotong kelopak mata orang yang tubuhnya ditulisi tadi, membuat Matt kemudian terbangun dan menuju ke pintu kamar. Waktu ingin membuka pintu tersebut, tiba-tiba tangan Matt merasa seperti memegang benda yang sangat panas, hingga membuat telapak tangannya menjadi melepuh. Kemudian di pagi harinya, Sarah membawa Matt ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan tangannya. Lantas setelah sampai di rumah, Matt yang tengah menunggu ibunya mengambil kunci di mobil, tiba-tiba merasa terkejut. Karena saat Matt memegang tiang rumah, tiang itu tiba-tiba saja menjadi lunak dan bahkan ada belatung di dalamnya. Namun beberapa saat kemudian Matt tersadar kalau itu hanyalah sebuah halusinasinya semata. Malam harinya ketika Matt sedang tidur, dia terbangun dan melihat pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Matt pun langsung masuk ke dalam ruangan itu. Dan pagi harinya ketika Billy mencarinya, Billy dipanggil oleh Matt yang berada di dalam ruangan misterius semalam. Matt lantas menyuruh Billy untuk tidur di sebuah alat yang aneh, kemudian memutarnya dengan kencang. Billy yang ketakutan kemudian menyuruh Matt menghentikannya, namun Matt malah tambah kencang memutarnya.
Ketika sedang memutar Billy, Matt melihat ada seseorang yang mengambil jasad di dalam peti, lalu peti itu diisi dengan beberapa kantong pasir. Matt menghentikan Billy yang kemudian Peter masuk ke ruangan itu. Peter memberitahu ke Sarah bahwa tadinya rumah ini adalah rumah pemakaman, tetapi Sarah yang sangat menyukai rumah tersebut tidak mau mempedulikannya. Kemudian malamnya saat tengah makan malam, Peter menceritakan bahwa rumah ini adalah rumah pemakaman. Namun mereka semua tidak menghiraukannya karena menurut mereka ini hanyalah rumah biasa. Ketika ingin berdoa, Matt melihat ada beberapa orang yang berpegangan tangan seperti yang mereka lakukan saat ini. Dan wajah orang itu sama dengan wajah orang yang selalu hadir di dalam mimpi Matt. Keesokan harinya ketika Matt pergi ke rumah sakit untuk check up, Matt bertemu dengan salah satu pasien yang bernama Nicholas. Di sini, Matt menceritakan kejadian aneh yang dia alami kepada Nicholas. Nicholas pun meminta Matt jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena mereka tidak akan percaya. Kemudian Nicholas memberikan nomor HP-nya sambil berkata jika Matt ingin curhat kepadanya dia bisa langsung menghubunginya. Di keesokan hari berikutnya, terlihat Matt dan kedua adiknya tengah bermain petak umpet. Billy bersembunyi di salah satu lemari sedangkan Mary bersembunyi di lemari dapur. Ketika Matt sedang mencari adik-adiknya di kamar Wendy, Matt melihat seorang anak yang sedang dimarahi oleh seseorang dan anak itu dibawa ke ruangan basement. Lalu Matt memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan tersebut banyak sekali mumi dan ada salah satu mumi yang bergerak. Matt pun memanggil Wendy karena dia sangat ketakutan, yang kemudian membuat mumi itu mengelilingi Matt. Sedangkan Wendy yang mendengar teriakan Matt langsung menghampirinya, dan ketika Matt ingin mendorong salah satu mumi itu, tiba-tiba saja yang didorong adalah Billy. Melihat hal itu, Wendy membawa Billy dan Mary pergi meninggalkan Matt. Setelah hal itu, Matt langsung menelepon Nicholas. Nicholas pun datang menemui Matt, yang kemudian menyuruhnya untuk menanyai orang yang sering dia lihat itu dan apa maunya. Malamnya, Matt bertemu dengan orang yang menghantuinya, dan ketika ingin menanyai hantu itu, dia hanya diam saja. Beberapa saat kemudian Sarah pulang bersama dengan kedua anaknya. Billy dan Mary melihat Matt berada di sebelah tumpukan kursi, bahkan jari Matt juga berdarah, dan di tembok samping Matt ada bekas cakaran yang mungkin saja itu dilakukan oleh Matt. Di keesokan harinya, Matt memberitahu kepada Sarah bahwa dia akan mati, namun Sarah tidak rela jika Matt harus mati. Sarah berdoa di kamar sambil menangis dan meminta ampunan. Waktu Matt sedang tidur ada sosok makhluk yang masuk ke tubuhnya. Dan di keesokan harinya ketika Matt, Billy, dan Mary sedang bermain petak umpet, tiba-tiba lantai yang diinjak Mary jebol sehingga membuat kaki Mary tersangkut di lantai tersebut. Waktu menyelamatkan Mary, mereka melihat sebuah kotak dan foto di dalam lantai yang jebol tadi. Di sini, Wendy dan Matt melihat foto-foto, kemudian ketika Matt membuka kotak kecil, di dalamnya terdapat sesuatu yang Matt tidak ketahui itu apa. Wendy mengira kalau foto-foto ini palsu, dan setelah dilihatnya, Matt menceritakan bahwa dia sudah melihat orang-orang yang berada di foto ini. Bahkan Matt juga menceritakan kejadian yang sering dia alami, seperti bangun tidur tengah malam dan merasakan kalau ada yang telah merasuki tubuhnya. Wendy pun langsung berinisiatif untuk mencari tahu tentang rumah ini. Wendy mencari tahu informasi rumah dari buku-buku di sebuah perpustakaan. Di sana dia menemukan beberapa fakta, yaitu ada seseorang yang bernama Hickman dan dia berada di kamar mayat. Hickman sendiri merupakan seorang peneliti psikis dan ada seorang anak bernama Jonah yang dimana Jonah adalah asisten dari Hickman dan digunakan Hickman sebagai objek penelitian. Kemudian ada beberapa orang yang datang, mereka ingin mengobrol dengan saudara mereka yang sudah mati. Intinya di sini Hickman membantu mereka yang ingin mengobrol dengan keluarga mereka yang sudah mati, dan roh yang sudah meninggal itu dia akan masuk ke tubuh Jonah karena Jonah sebagai perantaranya. Di tubuh Jonah mengalir zat protoplasmik, sebuah zat yang membuat Jonah seperti di foto yang mereka temukan tadi. Zat itu keluar dari berbagai lubang yang dimiliki tubuh kita, yang kemudian keempat orang dan Hickman meninggal secara misterius. Sedangkan Jonah dia menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Anehnya setelah 30 tahun kemudian, ada ratusan mayat yang seharusnya berada di dalam makam, namun nyatanya di dalam makam-makam itu kosong dan hanya ada karung-karung pasir. Di sini Matt pun merasa bahwa dia tahu siapa yang mencuri mayat tersebut. Menurut Matt, antara Hickman dan Jonah lah yang telah mencuri mayat-mayat tersebut. Malamnya Nicholas datang menemui Matt, yang kemudian Nicholas melihat foto-foto yang ditemukan Matt. Nicholas juga merasa ada yang asli dan ada yang palsu dari foto ini. Kemudian Wendy memberikan kotak yang mereka temukan bersama dengan foto-foto tersebut.
Nicholas membuka kotak itu. Ketika dibuka, menurutnya itu adalah potongan kelopak mata, dan ini adalah salah satu bentuk sihir yang digunakan untuk mencari kekuatan melalui mayat. Matt bertanya kenapa kelopak mata. Nicholas pun menjawab, karena melepas kelopak mata mereka akan menjadikannya pengawas atau penjaga rumah ini, dan Ickman menggunakan mayat-mayat untuk meningkatkan kekuatan zona. Kemudian beberapa saat kemudian ketika mereka berpegangan tangan, Matt merasakan menjadi Jonah beberapa puluh tahun yang lalu. Nicholas langsung menyadarkan Matt, namun tiba-tiba Sarah datang dan menyuruh Nicholas untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Nicholas memberitahu kalau ada yang aneh di rumah ini sambil memberikan nomor ponselnya kepada Sarah. Di malam harinya ketika Wendy sedang tidur, dia terbangun karena ada burung di kamarnya. Dan ketika dia ingin melihat burung tersebut, tiba-tiba saja ada hantu di depannya. Wendy pun langsung menghidupkan lampu dan seketika hantu itu sudah tidak ada di hadapannya. Sedangkan Sarah, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar langkah kaki yang mendekat. Beberapa saat kemudian Sarah pun terkejut melihat hantu yang muncul tiba-tiba di depannya. Dan ketika ingin keluar kamar, hantu itu sudah menghilang. Singkat cerita, waktu mereka semua sudah tidur, tiba-tiba mereka semua terbangun karena mendengar sesuatu dan berkumpul di salah satu kamar. Seketika lampu hidup dan mati dengan sendirinya. Melihat hal itu, Sarah langsung menelepon Nicholas untuk membantunya. Nicholas mulai berinteraksi dengan hantu itu, yang kemudian Nicholas menuju ke basement. Di basement, Nicholas menemukan abu mayat yang sudah terbakar. Ketika Nicholas sedang mengambil abu itu, Matt didatangi oleh hantu tersebut. Seketika suasana di rumah itu kembali normal, lalu Nicholas membawa pergi abu mayat dan menurutnya mereka tidak akan diganggu lagi oleh hantu tersebut. Namun nyatanya Matt masih dihantui. Hantu itu mendatangi Matt seolah-olah dia ingin menjelaskan sesuatu. Yang ternyata zona mati terbakar di sebuah lorong dan orang yang membakarnya adalah Ickman. Sedangkan Wendy yang bersama Billy dan Mary, di sini Wendy ingin memakan buah namun tiba-tiba buah yang dia makan membusuk. Lalu saat dia memeriksa makanan yang ada di dapur, semua makanan itu juga ikut membusuk, yang kemudian Wendy membuang semua makanan tersebut. Ketika Wendy sedang mandi, Nicholas menelepon untuk memberitahu bahwa mereka harus cepat-cepat pergi dari rumah itu. Namun Wendy tidak menyadari kalau Nicholas menelepon. Setelah selesai mandi, Wendy melihat Matt sambil membawa kampak berteriak meminta mereka semua untuk keluar dari rumah ini. Matt kemudian menutup semua pintu dan menggajalnya dengan meja serta kursi. Kemudian Matt menghancurkan lemari dengan kampak yang dia bawa, yang ternyata isi dari lemari tersebut adalah mayat yang dicuri oleh Ickman. Matt kemudian mengeluarkan mayat-mayat tersebut. Dia lantas membakarnya bersama kelopak mata dan juga foto-foto. Setelah itu Matt pun dikelilingi oleh mayat yang seolah-olah mereka semua ingin berterima kasih kepada Matt karena telah membebaskan mereka. Beberapa saat kemudian polisi dan pemadam kebakaran datang. Bahkan Peter dan Sarah juga ikut datang. Peter yang mengetahui Matt masih berada di dalam rumah, dia berusaha ingin menolongnya namun dihalangi oleh tim pemadam. Sedangkan Sarah, dia berhasil masuk dan ingin menolong Matt. Tidak berselang lama tim pemadam berhasil masuk, mereka segera menolong Sarah dan juga Matt. Di sini tim medis berusaha menolong Matt yang kemudian sadar dan ada yang keluar dari mulutnya, namun hanya Nicholas lah yang melihat makhluk tersebut. Kemudian Nicholas melihat arwah Zona di belakangnya sambil berlalu pergi dari tempat itu dan film ini pun usai. The Haunting in Connecticut 2019 adalah film horor supranatural yang terinspirasi dari kisah nyata di Connecticut. Berkisah tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah tua, mulai mengalami peristiwa-peristiwa aneh dan juga menakutkan. Meskipun menciptakan atmosfer yang tegang, namun nyatanya film ini cenderung mengandalkan kisah horor konvensional dan juga klise, sehingga tampak tidak sangat original. Tetapi terlepas daripada itu, film ini mungkin cocok bagi kalian pecinta film horor yang suka momen mencekam, namun tidak memberikan pengalaman yang sangat baru dalam genre film horor. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.